Kami semakin heran jika kesalahan para habaib terungkap mereka lalu saja mencari cara baru untuk melawan negara ini. Padahal perihal kasus ijazah Pak Jokowi kini dimenangkan oleh Bapak Jokowi, sekarang mereka mulai mencari lagi alasan-alasan baru untuk mempertahankan kedudukan mereka, walaupun harus putus urat malunya. Pemerintah nggak bisa menyediakan lapangan kerja, ini berbahaya. Makanya tadi sama rekan di Pak Wamen, tolong Pak ini tidak. Tolong bagaimana lapangan kerja seluas-luasnya dibuka supaya tidak ada lagi pengangguran di Republik Indonesia. Sebab betul yang dikatakan pemerintah yang tadi. Kalau rakyat terus-terus dibiarkan lapar, didolimi, saudara, keadilan tidak ditegakkan, hukum disembarangi, saya yakin juga besok akan jadi kerusuhan, besok akan jadi revolusi sosial, dan kalau itu terjadi, yang rugi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi dengan saya DJ. Kenapa berita kebencian terhadap Bapak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran semakin masif disebarkan oleh para pembenci? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua mereka yang punya organisasi besar yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi, nah ujung-ujungnya Sihab itu orang Yaman, punya keinginan menguasai Indonesia, mendirikan khilafah. Sejak era Gus Dur hampir berhasil mereka mempengaruhi rakyat Indonesia untuk percaya omongan dia. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Wamen bisa lapor ke Pak Menterinya, bisa lapor ke Bapak Presidennya, supaya apa yang disampaikan Pak Turkanen tadi itu bisa dijadikan masukan supaya penegakan hukum jangan dipermainkan. Dan informasi buat Pak Turkanen, Pak Aziz ini sudah membentuk tim. Jadi kalau soal KM 50 nggak usah khawatir, kita masih terus kita proses dan kita masih terus mengumpulkan bukti-bukti baru, saksi-saksi baru. Karena yang dulu nggak mau bersuara, sekarang mulai berani bersuara. Nah, jadi kita mulai kumpulkan lagi saksi baru, bukti baru sedang dikerjakan oleh Pak Aziz. Tapi tentu kita harus tahu momentumnya yang tepat supaya kerja kita tidak sia-sia. Di era Bapak Jokowi, mereka semakin berkembang, semakin bertambah banyak pengikutnya, kemudian sukses mengadakan demo demi demo untuk memakzulkan Pak Jokowi, tapi selalu gagal. Sukses ngelecehin bangsa Indonesia untuk mendukung mereka. Bahkan jenderal-jenderal, mantan-mantan jenderal mendukung mereka. Di antaranya Fahru Rozi yang membuat kesepakatan 8 poin itu. Sekarang Habib Rizik malu sendiri soal tuduhan ijazah Jokowi palsu. Orang-orang yang menuduh ijazah Jokowi palsu kini sudah terjerat hukum. Sekarang mari dengar apa yang dikatakan Habib ini perihal ijazah Jokowi. Urusan ijazah Jokowi bisa kecil bisa besar. Mau tahu nggak? Kalau belum debat. Sekarang juga. Bisa kecil bisa besar. Dan betul Pak Turkanen bisa jadi masalah besar. Betul juga Pak Nur bisa jadi kecil. Kecilnya kalau gimana? Kalau Jokowi langsung menunjukin ijazah. Itu selesai itu ya Pak. Ini jadi besar gara-gara ijazah diumpetin terus. Aku juga besar dari berlarut-larut jadi polemik. Sudah kalau saya nggak pusing-pusing saya tanya, betul punya ijazah S3 betul? Mana buktinya? Saya tunjukin selesai. Betul. Jadi masalah kecil bisa juga hakim sendirilah. Dia tertawa tertiwi, seolah tidak merasa ada beban. Benar-benar orang ini seperti tidak merasa bersalah. Jadi pantas saja umat Islam Indonesia mulai tidak percaya lagi dengan cucu Nabi palsu dengan segala gerakannya. Ini pertemuan luar biasa, saudara, bagus tadi yang sudah disampaikan. Kenapa kita berbeda silakan, nggak apa-apa. Tapi betul yang beliau maksudkan tadi itu apa-apa yang kita lihat sebagai musuh bersama ya kita lawan bareng. Nah, jadi seperti apa? Seperti oligarki musuh, koruptor. Ini kan musuh bersama kita semua. Nah, jangan sampai mereka menggerogoti daripada negara ini, kemudian kita menjadi terpecah belah dan negara kita hancur. Nggak boleh, negara kita harus tetap utuh sebagai NKRI. Memerintahkan anak buahnya untuk melakukan aksi
berjuta-juta orang, berbondong-bondong orang datang untuk berperang. Seolah-olah mereka mendapat perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya turunan Rasulullah, dan mereka sangat takut untuk membantah. Tapi mereka juga heran, kok gagal menjatuhkan Pak Jokowi? Kok selalu kalah? Kenapa begitu? Kok kalah terus kita? Kok keturunan Nabi kalah melawan Jokowi? Yang padahal mereka terus-menerus menyebut-nyebut Pak Jokowi itu takbir, presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. orang Cina, orang kafir, orang Kristen, PKI, pelongo-pelongo, di downgrade terus Pak Jokowi. Tapi kok kalah dengan orang yang sudah rendah ini, direndahkan ini? Kok mereka selalu kalah? Akhirnya di kubu Habib ini, yang di dalamnya juga ada orang-orang cerdas, pendukung Pak Prabowo, yang orang-orang realistis, mulai bertanya-tanya, ini sebenarnya Habib punya kekuatan nggak sih? Katanya bisa menjaring kekuatan Islam seluruh Indonesia untuk mendukung. Kok kita kalah terus dengan Pak Jokowi? Sebenarnya ada di mana nih kita nih? Kurangnya ada di mana nih? Kan cucu Rasulullah. Terus berjuang, siap menjaga NKRI, siap menjaga negara, siap membela bangsa, siap membela agama. Takbir. Bangsa Indonesia ini penduduknya Muslim kebanyakan. Harusnya menang dong. Karena Muslim itu mencintai Rasulullah SAW. Harusnya menang. Tapi kok nggak pernah menang? Akhirnya mereka terpecah menjadi beberapa bagian. Ada yang tetap takzim sampai sekarang detik ini, tetap memuja-muja Habib. Tapi sebagian lagi sudah mulai kayaknya meragukan. Nah, itulah suara pribumi yang mempergunakan akal dan mata hatinya untuk menilai mana yang benar dan salah, dan menunjukkan doa-doa mereka tidak diijabah Allah. Artinya perjuangan para habaib ada yang salah. Jadi kita sebagai warga Indonesia asli, bukan pendatang, harus pintar dan bijak, jangan sampai dimanfaatkan oleh sejumlah orang yang ingin menguasai negara kita dengan melalui atas nama agama. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.